Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan tetap semangat. Kita sudah mengetahui bersama ya bahwa undian pembagian grup ada A dan B di Asian Cup atau Piala AFF yang akan berlangsung pada bulan Juli sampai Agustus 2026. Itu sudah memperlihatkan bahwa Indonesia yang sekarang ditangani oleh Coach JH, John Hartman, berada di grup A. Ada juara bertahan Vietnam, teman-teman juga pasti sudah tahu. Ada Singapura, ada Kamboja, dan kita menunggu pemenang antara Brunei Darussalam serta Timur Leste. Nah, di grup B itu ada Thailand di sana, ya ada Malaysia, juga ada Filipina, ada Myanmar, dan Laos. Jadwal sudah keluar, teman-teman ya. Kita akan mengawali pertandingan pertama di 27 Juli itu menghadapi Kamboja di Stadion Gelora Bung Karno. Nah, ketika bermain di GBK, saya pikir ini kesempatan untuk kita bisa meraih poin. Tidak boleh menganggap enteng, ya pasti. Ya harus tetap fokus untuk pertandingan ini. Karena kita butuh menang. Apalagi bermain di kandang dengan dukungan penonton yang pasti banyak. Ya akan melihat ini merindukan kemenangan timnas kita. Setelah lawan Kamboja, baru kita pada tanggal 31 menanti laga entah Brunei Darussalam ataupun Timur Leste karena mereka akan bertanding lebih dulu untuk playoff ya untuk bisa menentukan satu tempat di grup A ini. Kita akan keluar ada kandang ya, bertandang berarti. Kalau kita ketemu Timur Leste bisa saja tidak akan bermain di Timur Leste karena situasi kondisi lapangan mungkin di sana. Ya kita bisa bermain mungkin dialihkan di tempat lain dan bisa saja Timur Leste misalnya memilih bermain di Bali. Kita pernah terjadi saat itu ketika timnas kita bermain dengan Timur Leste ya di zaman STY itu di Bali. Ya bisa saja. Nah kalau bermain di Bali misalnya kita akan menjadi tuan rumah juga sepertinya seperti itu ya. Walaupun kita tandang. Ya, atau bermain dimanapun yang dipilih oleh tim Timur Leste. Misalnya kalau dengan Timur Leste. Kalau dengan Brunei Darussalam baru kita ke Brunei Darussalam. Nah ini kan dua pertandingan yang saya pikir menguntungkan buat kita untuk bisa meraih 6 poin di sini. Itu bagus. Sebelum kita bertarung dalam pertandingan boleh dibilang ini big match ya. Timnas melawan Vietnam, sang juara bertahan. Nah, menguntungkan lagi buat kita. Karena Vietnam harus ke Jakarta. Ya, bermain di GBK, mereka akan bermain di GBK. Kita sebagai tuan rumah di hadapan publik sendiri, ya peluang menang juga terbuka. Apalagi kan dalam 3 pertandingan terakhir menghadapi Vietnam, itu kalau di level senior, Vietnam tuh nggak pernah menang. Pertandingan yang bermain di pra Piala Dunia ya, di putaran kedua, kita mengalahkan mereka 2 kali. Jakarta 1-0 lewat gol Egy. Kemudian kita menang di Hanoi dengan 3-0. Sulit untuk mengalahkan mereka kalau bermain di kandang. Tapi kita bisa menang dengan Jai Ises mencetak gol di sana. Ada Ragnar Oratmangun serta Ramadan Sananta. Dan kita clean sheet. Itu pertandingan yang luar biasa. Dan Vietnam nggak berkutik saat itu. Sebelumnya lagi bahkan di 2024 Piala Asia kita menang dengan 1-0. Penalti dari Asnawi Mangku Alam. Di mana kita lolos bersama dengan STY saat itu untuk maju ke babak 16 besar. Memang kalah melawan Australia. Tapi itu suatu pencapaian yang bagus di Piala Asia. Nah dengan bermodal 3 pertandingan ini saya pikir kalau kita bermain dengan full team, ya dengan pemain-pemain abroad yang ada, kita pasti bisa memenangkan laga. Namun kan ini masalahnya ini bukan agenda FIFA juga dan pemain-pemain yang berada di Eropa itu sedang mempersiapkan diri untuk tampil di masing-masing negara, di Italia, di Jerman, di Belanda, juga ada di Prancis. Nah, jadi memang kelihatan mereka sulit untuk bisa bergabung ya untuk juga menghindari cedera saya pikir dan mereka sibuk dengan klub masing-masing ya dan itu sudah dikonfirmasi juga oleh Coach JH bahwa dia tidak akan mungkin memaksakan untuk bisa mengambil itu karena ini di luar agenda FIFA dan mereka sedang ikut pramusim juga dengan klub masing-masing ya di sana sehingga yang akan diambil adalah pemain-pemain yang bermain lebih banyak di Liga Super kita di samping ada di kawasan ASEAN ada di Liga Thailand karena Liga Thailand kita punya 2 pemain di sana ya pemain abroad ya dari 4 pemain yang ada pemain Indonesia itu Sandy Walsh dan juga Sain Patinama di Buriram yang sedang memimpin klasemen calon juara di Liga Thailand dan juga ada Pratama Arhan di Bangkok United dan Asnawi Mangku Alam yang berada di Port FC dan kalau bicara dengan Asnawi wah dia
mendapat tempat utama terus ketika bermain dengan Port FC. Mungkin ada 14 laga yang dia tampilkan secara di starting 11 di Port, dan ini tentunya pasti akan dipantau oleh Coach JH. Lain-lainnya itu ada di Indonesia. Oh, ada satu lagi ya teman-teman, mungkin akan dipanggil tuh Ramadan Sananta yang bermain di Brunei, ikut di Liga Super Malaysia. Dia mungkin salah satu yang ada di garis depan ya. Nomor 9 yang mungkin akan dipanggil juga. Ini kemungkinan ya kalau bisa lihat. Nah, sebagian besar itu ada di Indonesia. Ya, pasti sorotan utama untuk pertandingan melawan Vietnam ini pasti akan banyak yang akan ke stadion untuk bisa mendukung Garuda kita menghadapi. Nah, kalau di dalam sini kan kita banyak. Kalau di Persija saja ada Rizky Ridho, ya ada Jordi Amat yang masih diambil. Ada satu striker yang mungkin saja bisa diambil di depan, ya Exhel Runtukahu akan ada di depan, ya. Kemudian kita masih punya di Persib juga banyak kan. Ya ada Tom Hai, ada Eliano Reinders, ya ada Beckham Putra juga, kemungkinan juga bisa dipanggil Adam Ali, Sadil Ramdhani, penjaga gawang Teja juga bisa dilihat dipanggil, ada Afriana Dewangga, banyak lah kalau bisa dilihat. Di Dewa United juga kan ada beberapa pemain, ada Egy di sana, ya ada Ricky Kambuaya, ada Vano juga yang bisa direkrut, ya. Dan kita akan menantikan itu kalau bicara di Bali United, ya ada punya Jens Raven di sana ya. Kalau ada yang mau dengan pemain muda mungkin ada Kadek juga. Di Persebaya ada Hernando Ari ya. Di Borneo juga ada Nadeo. Jadi itu pemain-pemain yang mungkin akan diambil. Nah, kemudian ada juga kalau kita bisa lihat di Kediri ada dengan Esra Walian ya, yang lagi bagus sekarang, mungkin bisa diambil juga untuk bisa masuk. Nah, kita akan tunggu siapa-siapa yang akan bisa diambil untuk bermain di Piala AFF atau di ASEAN Cup. Ya. Setelah melawan Vietnam, ya, kita akan tandang terakhir tanggal 7. Kalau Vietnam tanggal 3 Agustus, di tanggal 7 Agustus itu kita ke Singapura. Jadi kan tandang ke sana. Tapi kalau kita sudah bisa meraih 3 kemenangan, termasuk melawan Vietnam, kita pasti lolos. Ya, karena akan ada 2 ya tim di masing-masing grup A dan B untuk lolos, untuk bermain di babak semifinal. Karena bermain di babak semifinal itu di atas tanggal 8 semua. Sampai tanggal 26 Agustus untuk babak final. Semua akan bermain dengan home and away. Ya. Jadi itu yang menjadi dasar keuntungan buat tim Garuda kita di ASEAN Cup, dan kita juga merindukan untuk gelar juara karena belum pernah menjadi juara. Apapun orang bisa bicara dengan piala ini adalah piala yang tidak terlalu penting, banyak yang bilang piala ciki, tapi bagi John Herman saya pikir ini penting. Karena ketika kita menjadi juara untuk pertama kali setelah ada 6 kali kita maju ke final dan gagal menjadi runner up, ini adalah gelar pertama dalam 30 tahun terakhir. Kita tidak pernah juara, dan akhirnya kalau John Herman bersama dengan tim Garuda bisa merebut juara ini, yang saya pikir sangat berarti bagi seorang John Herman, karena STY pun membawa tim kita tidak pernah juara di ajang ini. Jadi kesempatan bagi John Herman. Tanpa Jay Isyas tidak masalah. Tanpa Kevin Dix, Emil Audero, Calvin Verdong, Ole Romani, kita masih punya skuad yang bagus. Kalau bicara di level senior, ya, jadi saya tetap masih meyakini bahwa kita bisa berbuat yang terbaik di Piala AFF. Nah, Vietnam juga akan bermain hebat kalau melihat tim U23 mereka di Piala Asia ini yang berlangsung itu luar biasa memang. Karena tim senior Filipina akan banyak dihuni juga oleh tim U23 mereka di Piala Asia. Mungkin bisa 7-8 pemain mereka tuh akan ada, bahkan lebih, untuk bisa bermain di tim Samsung ini, untuk bermain di Piala AFF. Jadi kita juga harus berhati-hati menghadapi Vietnam. Kita boleh menang 2 kali, bahkan 3 kali menang ya dalam 3 pertemuan terakhir. Vietnam tidak bisa membuat gol, tetapi ini kan berbeda. Saya pikir sangat berbeda. Mereka itu punya amunisi, punya skuad yang bagus. Ya, itu harus diantisipasi dengan baik oleh Coach JH, termasuk di dalam memilih pemain. Ya, boleh pemain-pemain muda dia akan ambil, tetapi harus dikombinasikan dengan pemain-pemain senior. Seperti ada juga di dalam kan ada Tom Haye yang juga bisa, ada Jordi juga ya, bisa diandalkan di sana. Ya, kita akan lihat nantinya dengan skuad materi kita, karena kita itu tadi diuntungkan dengan jadwal pertandingan yang ada di Piala AFF, karena
dengan Kamboja di kandang, kemudian akan bermain dengan salah satu Brunei atau Timur Leste, walaupun tandang kita bisa memenangkan laga, sampai ketemu dengan Vietnam sebelum lawan Singapura. Semoga yang terbaik untuk tim Garuda kita di bawah coach JH untuk mengarungi ASEAN Cup ini. Dengan saya Bung Ropan. Ciao.